Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pang Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara memasang dari keyless aftermarket yang khusus ada pada di mobil Avanza generasi pertama. Oke, di sini bisa terlihat untuk ini masih terdapat kunci manual ya, artinya masih diputar dengan cara mekanikal biasa. Nanti ini akan dipasang tombol start stop. Proses pertama yang dilakukan adalah membuka cover steering ini ya, karena kita akan memasang atau menjumper power kontaknya ada di sebelah sini ya. Setelah semuanya terlepas seperti ini ya, kita bisa melihat jalur soket kontak, kunci kontak utamanya di sini ya. Jadi kita pertama akan ngetes dulu mana yang plus 12 volt, mana yang ACC, mana yang on 1, on 2, serta mana yang starter. Di sini saya akan cek dengan test pen ya. Jadi yang jepitnya ke bodi dan ujung ini saya tusuk ke kabel yang akan dicek. Oke, yang pertama saya cek plus 12 volt. Biasanya itu kabel warna merah. Ini langsung saya colok ya tanpa memutar kunci kontak. Oke, dia langsung nyala. Di kuning ini tidak, biru ini tidak, artinya plus 12 volt lagi di sini. Biasanya ada dua, akan saya cari lagi satunya. Nah, ini nyala ya, berarti ada di bawah ya, di urutan di bawah yang kabel kuning strip hitam ini dari bawah. Oke, itu untuk plus 12 volt. Selanjutnya saya akan cari jalur ACC. Ini kunci kontak saya posisikan ke ACC dulu. Nah, saat ACC itu selain yang kabel plus 12 volt dia akan nyala ya. Oke, kabel biru ini test pen-nya nyala ya, artinya ini kabel biru adalah jalur ACC. Saya akan coba putar lagi ke on. Oke, kabel kuning strip hitam ini adalah kontak on. Ketika saya putar ke off atau ACC, dia mati. Akan nyala saat di kontak posisi on seperti ini. Oke, ini belum ketahuan on 1 apa on 2. Biasanya kalau langsung di starter, kalau dia nggak mati ya, artinya masih nyala terus, berarti dia adalah on 1. Saya akan coba starter ya. Lampu tidak mati ya, tapi biasanya di Avanza ini kalau nggak ada pas kontak kabel on 1 ini, bisa juga ini kabel kontak on 2 ya. Jadi nggak selalunya berdasarkan teorinya seperti itu. Oke, saya cek lagi untuk yang bawahnya. Oke, ini adalah on juga, sama dengan jalur ini. Coba saya akan starter. Oke, sama juga, ini artinya jalur on, tapi ini belum tentu ini on 1 atau on 2. Nah, kepastiannya nanti pas saat dipasang, ketika itu kebalik ya, antara on 1 on 2, mobil ini tidak bisa di start ya, tidak bisa hidup, artinya cuma starter saja atau dinamo starter saja yang hidup. Oke, selanjutnya saya akan cari jalur starter, berarti tinggal satu saja yang ujung sini ya. Ini kalau posisi on, ACC atau off dia akan mati ya, dia akan nyala ada arusnya ketika saya starter, saat kondisi starter saja. Nah, saat starter dia akan nyala dan setelah mesin hidup. Ketika saya starter udah selesai, ini akan mati kembali arusnya. Oke, ini dia untuk sambungan soket kontaknya ya. Jadi untuk merah ini ke merah, terus yang coklat ini ke kuning strip hitam ini, terus yang biru ke biru ya. Jadi untuk jalur yang pertama saya simpulkan, untuk yang on 2 itu ada di area atas ya, di deretan pertama ini ya, di belakang di sini. Terus yang bawah ini, yang bawahnya biru itu adalah jalur on 1 ya, di sini on 1 yang biru. Terus yang di bawah merah ini, di bawah merah adalah
jalur starter ya. Jadi sudah semua, yang satu tengah ini ya, yang di belakang sini tuh diabaikan karena sama aja plus 12 volt. Oke, itu untuk sambungan kabel 5 soket kontak ya. Jadi yang satunya itu ground, yang groundnya ini saya sambung ke bodi ya, ada di sini nih di pojok. Terserah di mana aja bebas ya, yang penting sambung ke masa bodi atau baut yang ada di mobil ini. Nah, setelah pemasangan ini pun bisa langsung saya tes ya dengan memasang tombol start stop di sini, terus antena PKS 1 ya, terus dicolok saja seperti ini. Ini saya bisa memfungsikan untuk kondisi ACC. Ini saya pencet sekali di ACC ya, ditandain dengan itu nyala ya. Nah, audio nyala, untuk ACC masuk, terus satu lagi itu on. Kalau starter harus injek rem, tapi kabel rem belum tak sambung. Ini saya sekali lagi, berarti langsung mati ya. Kalau mau langsung starter bisa tekan dan tahan 3 detik ya. Ini coba saya tekan dan tahan. Oke, sudah bisa berhasil di starter ya. Bisa langsung saya matikan juga dari tombol, tekan dan tahan. Oke, saat proses starter tadi itu memang agak lebih panjang ya, karena itu adalah program dari keyless-nya. Itu tidak bisa diubah ya, karena bawaan modul seperti ini. Ya mungkin tujuannya itu saat dipasang ke mobil yang susah hidup, itu keyless ini akan berguna sekali. Jadi mobil yang susah hidup biasanya starternya itu kita putar itu selama lebih dari 1 detik ya. Jadi cengenget itu baru bisa nyala. Tapi kalau hanya cengenget doang, 1 detik doang seperti mobil normal, ya akan sia-sia untuk dipasang seperti ini ya. Ini kondisi normal ketika di starter pakai kunci, itu nyala hanya 1 detikan. Dan ketika pakai keyless, kita bisa lihat, nah lebih lama ya, sekitar 2 detikan. Jadi beda 1 detik saja. Itu memang akan terjadi bunyi yang enggak ada biasanya ya. Kalau masih belum pakai keyless, itu kita cukup putar sekali 1 detik atau 1,5 detik, itu langsung bisa nyala dan tidak akan bunyi starter yang enggak panjang. Kalau yang keyless ini pasti semuanya akan panjang seperti itu ya. Tapi nggak usah khawatir karena hal ini normal ya, karena setelah saya pakai dan customer lain yang pakai itu, hal seperti ini tidak akan jadi masalah di kemudian hari ya. Artinya motor starter tetap masih awet. Pada kabel-kabel lainnya seperti jalur rem, jalur parking brake, jalur sen, semuanya ada di sini ya, termasuk jalur door juga ya. Jadi semua kabel kecil-kecil dari keyless yang butuh jumper ke fungsi-fungsi tersebut, itu nanti di jumpernya ke arah sini semua ya. Nanti akan saya langsung pasang di sini, dan kabel mana sajakah yang itu sebagai jalur apa yang nanti akan kita pasang. Untuk jalur sen saya pindah ke switch headset ya. Jadi ini saya buka dulu. Ini dibuka tray spaknya, terus dibuka bautnya nih. Nah setelah buka ini tinggal ditarik saja ya seperti ini. Oke, setelah terbuka bisa terlihat ini adalah switch atau soket headset ada di sini ya. Nah di jumpernya itu di kabel warna merah ya, yang urutan nomor 2 ya, dari sebelah kiri ini 1 2. Nah jumper ke sini, ini kabel kalau kena masa dia headsetnya akan nyala. Oke, saya mulai ya. Untuk kabel-kabelnya di sini itu ada kabel rem dihubungkan ke kabel hijau strip kuning. Lalu di sini ada kabel biru ini adalah kabel parking brake. Ini nanti dihubungkan ke kabel merah ini ya. Ya, merah ini ada di tengah-tengah, dihubungkan ke sini. Selanjutnya yaitu kabel door. Kabel door ini dihubungkan ke kabel putih strip biru ya. Itu ya, terlihat jelas ada di sini. Ini saya tidak menggunakan jalur sen di sini karena saya tadi menggunakan jalur sen di soket headset. Jika kalian mau menggunakan jalur sen di sini bisa saja, yaitu kabelnya ada di sini ya. Ini bisa terlihat nih hijau, strip hitam dan hijau ya. Ini bersebelahan dua-dua ini.
ini adalah jalur sen kanan dan kiri. Ini bersampingan dengan tadi yang kabel merah ini, kabel jalur parking brake. Oke, itu saja, sangat mudah sekali. Untuk kabel pink, yaitu kabel out klakson atau toa, ini saya hubungkan ke toa, jadi outnya positif. Nah, ini adalah modul alarm bawaan mobilnya ya. Jadi karena alarm mobilnya ini udah pakai toa, jadi saya tidak menarik kabel lagi toa ke area mesin ya. Jadi tinggal cari aja ketika toanya bunyi, itu ada arus yang ada di kabel ini, dan ditemukanlah kabel warna pink yang ada di sini ya. Ini dihubungkan ke pink juga, yang ketemu pink di sini ya. Ini untuk modulnya. Jadi modul ini bisa dipakai atau juga bisa dilepas ya. Tapi nanti saya akan lepas karena secara sistem nanti ketika buka pintu, dia hazardnya akan iramanya akan berantakan ya. Jadi ini berapa detik dan keles berapa detik itu nanti tidak matching ya. Baiknya nanti saya akan copot untuk modul alarm ini. Untuk kabel lock unlock kita bisa mencari di sini ya. Jadi kabel yang keluar dari pintu masuk ke dalam kabin ya. Bisa kita lihat di sini, tercari dua kabel. Nah, inilah kabelnya ya. Setelah saya buka dan saya kupas, ketemu warna kabel biru dan kabel hijau. Biru unlock dan hijau lock. Nanti kabel ini harus dipotong dan dihubungkan ke modul lock unlock. Oke, ini dia untuk pemasangan modul lock unlock ya. Jadi saya gunakan modul lock unlock karena mobil ini triggernya minta positif. Jadi ini kabel yang tadi dipotong ya, tidak sambung ke ini yang ke arah pintu. Ini unlock, ini lock arah pintu, dan ini kabel lock dan unlock arah kabin ya, dua ini. Setelah itu yang merah ini nanti dihubungkan ke plus 12 volt, bisa sambung ke plus yang ada di soket kontak ini. Oke, dan sisanya dua kabel ini lock dan unlock ini nanti dihubungkan ke kabel lock unlock keyless. Ini ya kabel lock unlock keyless yang lock warna putih dan unlock warna putih strip hitam. Yang ini ya, nanti dihubungkan ke kabel dua ini. Untuk pemasangan di kunci kontaknya ini harus dirilis kunci setir ya, artinya tidak bisa kunci setir lagi. Saya butuhkan kunci yang sudah dipotong, nah dimasukkan ke sini. Nah, potongan ini nanti sisakan sedikit untuk bisa diputar ke posisi ACC atau posisi on. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai dipasang seperti ini, tinggal lepas saja untuk soket kontaknya. Untuk posisi modul keylessnya saya taruh di tengah-tengah bawah dashboard ya. Jadi semuanya sudah terlihat rapi. Oke, ini dia hasilnya sudah jadi ya. Tombol sudah terpasang, saya akan fungsikan, tekan sekali, masuk ke ACC ya. Hazard nyala, tekan sekali lagi, masuk kondisi on. Ya. Tekan sekali, off. Nah, untuk menyalakan mobil ini harus diinjek rem dan tekan sekali. Mobil akan nyala. Oke, untuk mematikannya ini tidak bisa langsung dipencet ya, harus diinjek rem lagi, terus tekan sekali. Mobil langsung mati ya. Dan ini juga kita bisa menghidupkan mesin dengan tekan dan tahan tombolnya selama lebih dari 3 detik. Begitu juga untuk mematikan dan tekan dan tahan tombolnya 3 detik juga. Untuk fungsi start stop dengan pencet tombol sudah normal dan akan saya lanjutkan untuk pasif keylessnya. Jadi ini pintu akan saya tutup rapat ya. Ini kondisinya unlock ya, seperti ini. Ini kalau saya jauhkan dari mobil remote-nya, nanti pintu otomatis akan terkunci. Itu sudah terkunci, terdengar suara bunyi. Terus kita dekatkan dan akan kembali buka seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk fitur remote start ya. Jadi pertama kita tekan lock, tahan, posisi handbrake itu ditarik, baru mesin bisa hidup. Nah, untuk mematikannya tekan dan tahan lock seperti ini, mesin akan mati. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu bagi teman-teman yang ingin memasang keyless sendiri tanpa harus ke bengkel.
Jangan lupa untuk bantu subscribe dan like video ini agar saya tetap semangat untuk membuat tutorial-tutorial menarik lainnya.